Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summakal. Makalah yang ke-35 dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau ini banyak hubungan dengan Rasulullah, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, khalifah Rasulullah, juga satu di antara banyak sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Pernah berselisih dengan mertua sampai terjadi bunuh-bunuhan, yaitu peperangan antara Ali dan Aisyah. Ali tak mati, Aisyah tak mati, tapi sahabat yang lain banyak yang mati. Belakangan Ali menyesal, Aisyah pun menyesal. Sikit tentang Ali. Sesungguhnya sesulit-sulit amal ada 4 macam, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah. Pertama, memaafkan orang lain ketika marah. Diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini cara lidah orang kita. Kalau pakai bahasa Arab, Nabi qala, Allah qala, Abdurrahman bin Auf qala, Abu Jahal qala, syaitan qala. Sama saja. Tapi ketika diterjemah ke Indonesia, qala, ke Allah kita sebut berfirman. Ke Rasul kita sebut bersabda. Ke orang biasa kita sebut berkata. Ke syaitan terkadang kita sebut memfitnah. Tapi kalau bahasa Arabnya sama-sama qala. Maksud saya menjelaskan ini, ketika nanti ada orang Indonesia mengatakan bahwa Nabi Muhammad berfirman, memanglah kurang pas secara bahasa Indonesia, tapi tak usah dijadikan persoalan. Sebab dalam bahasa Arab, Nabi Muhammad qala, Allah pun qala. Dalam rasa bahasa kita memang kurang pas, tapi janganlah dibesarkan. Banyak hal yang perlu kita urus jamaah. Itu maksud saya. Tapi tentu memanglah tak kurang enak rasa kita mengatakan Allah bersabda, Nabi Muhammad berfirman. Kurang enak kita rasa. Tapi secara bahasa Arab tak ada masalah. Sama dengan kalau orang Indonesia mengatakan Nabi wafat. Orang biasa meninggal. Padahal di Al-Quran disebut Nabi mati. Tapi kalau lidah orang Indonesia mengatakan Nabi mati, rasanya kita langsung dianggap tidak menghormati Nabi. Padahal Al-Quran sebut Nabi mati. Tak ada wafat, tak ada meninggal. Maksud saya bila ada yang mengatakan begitu, tak usahlah diperbesar. Bukan hal yang prinsip. Jangan dibilang menghina Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabah. Siapa saja mengendalikan marahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Jemaah, ya.
Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan marah. Jangan salah-salah lagi jemaah, ya. Sebab dipahamkan di masyarakat marah tak boleh. Apa dulu yang dimaksud dengan marah? Dan marah itu tidak ridho atas ketentuan Allah Ta'ala. Seorang pergi perang pasti marah dan Rasulullah pergi perang. Salahkah Rasulullah? Maka ketika marah dibimbing oleh iman, jadi baiklah dia. Seterusnya kata Rasulullah, man kafara ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa wasala rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamati fi nurihil a'lam. Hadis riwayat Imam Dailami. Siapa saja yang mengendalikan marahnya dan meluaskan kerelaannya dan berbuat kebaikan dan menyambung tali kasih sayang dan melaksanakan amanah, maka Allah Azza wa Jalla memasukkannya ke dalam cahayanya yang agung. Hadis riwayat Imam Dailami. Ada kekeliruan orang. Satu, bagi kita yang menjadi pihak yang dizalimi, sebaiknya maafkanlah sebelum orang minta maaf. Maafkan saya, jemaah. Kesalahan adalah satu hal, hak kita adalah satu hal. Ingat ya, ini urut-urutan nih. Kesalahan dia kepada kita satu hal. Hak kita pada dia satu hal. Contoh, dia curi sandal kita. Maafkan saja. Maafkan. Itu satu hal. Tetapi benda itu mesti balik. Salah kau tak usah takut. Pasti ku maafkan. Tetapi benda aku mesti balik. Mampu meletakkan ini jemaah? Letakkan masing-masing. Maafkan orang. Tetapi di masyarakat difahamkan, kalau dimaafkan, usah balik. Ya enggak juga begitu. Ini namanya satu, hukum moral. Dua, hukum formal. Hukum moralnya kita maafkan dia. Itu moral kita. Formalnya benda itu mesti balik. Kenapa penting kali? Aku kalau banyak duit, aku setoko-toko ambil selop aku, enggak ada masalah. Ini payah kali awak dapat duit. Kau curi pula. Tak bisa pakai alasan begini. Ya, maafkan aja. Usah tuntut balik. Nanti kan dikasih Allahnya itu. Dikasih Allah urusan siapa? Urusan Allah. Bukan urusan kita. Itu tak boleh ragu barang sedikit pun Allah cermat dalam mengurus rezeki. Tapi ini kan hubungan kita sesama manusia. Ini kadang-kadang orang campur baur. Ini campur baur. Bisa aja kalau Allah mau buat. Ini hari Ahad. Besok hari Jumat. Bisa tak Allah buat? Kalau ada yang bilang tak bisa, mutlak kafir itu. Kalau betul-betul dia yakin Allah kata tak bisa. Ya bisa saja. Tapi apa begitu pemberitahuan Allah kepada kita setelah hari Ahad adalah hari Jumat? Kan tidak. Pandai-pandai meletakkan loket tanggung jawab sebagai manusia dan tanggung jawab Allah Ta'ala mengurus kita. Biar itu urusan Allah Ta'ala. Maafkan salah orang kepada kita, tapi benda kita masih balik. Kalau tidak macam mana jemaah? Satu. Yang kedua, maafkan sejak dalam fikiran lagi. Maafkan saja. Dia mah. Sejak dalam fikiran kita lagi dah maafkan orang. Hati-hati ya. Ini dua. Ketiga, memaafkan orang tidak wajib. Memaafkan orang itu hukumnya sunat. Minta maaf hukumnya wajib. Ini kebalikan dari salam. Mengucap salam hukumnya sunat. Menjawabnya wajib. Memaafkan orang hukumnya sunat. Minta maaf hukumnya wajib. Urut-urutan. Berikutnya. Apakah kalau kita sudah minta maaf dan orang itu tidak memaafkan, selesai di akhirat? Tidak. Di akhirat tidak selesai. Sampai orang itu memaafkan.
Tetapi bahwa tanggung jawab kita minta maaf, itu sudah terpenuhi. Urusan selesai? Belum. Jamaah. Tapi sudah terpenuhi. Itu beratnya sangkut paut kepada manusia nih. Jamaah. Kita dipersalahkan orang, padahal menurut kita, zahir kita tak salah, selesai. Itu urusan dia. Tapi kalau sengaja kita buat salah kepada orang, karena kita salah faham kepada orang. Perhatikan kalimat saya. Kita buat salah sama orang karena kita salah faham kepada orang. Berat kali urusan ini jemaah. Karena di dalam Islam ini urusan hak orang lain luar biasa. Menuduh orang berzina saja. Menuduh orang berzina. Tak ada dapat mampu kita membuktikan tuduhan kita 80 kali dicambuk. Dalam Islam harga diri orang terlampau tinggi jamaah. Ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Makanya dari awal saya maafkan. Tapi jangan lupa benda kita mesti balik. Yang kau pikirnya pula mudah kali aku mendapatkan kereta ni. Hajab aku mendapatkan kereta ni. Dari kereta ni lah aku mengojek. Acara sekarang ada ojek online segala macam. Tahu-tahu anak kau mencurinya. Kau bilang maaf. Perkara maaf, ku maafkan. Tapi kereta tu mesti balik. Terusnya ini urutannya berikutnya jamaah. Jangan sampaikan sama orang kita memaafkan dia. Cara sekarang. Kalau cara dulu kita sampaikan ku maafkan kau, kita yakin jadi baiklah dia itu. Tapi cara sekarang kalau awak bilang begitu, makin menjadi-jadi dia menzalimi kita. Salahkan saya kalau salah. Salahkan. Cara sekarang, udahlah ku maafkan kau tu. Hilang balik sandal awak. Ini cara orang sekarang. Tapi tetap kita maafkan. Maafkan saja. Di dalam hati kita, usah. Tapi benda itu mesti balik. Tidak ada dendam di situ. Cuma sakit kali kurasa dapatkan kereta ni. Sakit kali kurasa. Jangan bilang aku cinta dunia, tidak. Di sinilah beras anakku, beras istriku, listrikku, uang sekolah anak. Kira-kira begitu. Jamaah, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya, so ini banyak salah faham ini. Hadis-hadis Rasulullah seperti ini banyak salah faham. Maafkan aja, maaf. Inilah maka terjadi kezaliman yang terus menerus nih. Sesedap-sedap ini aja jamaah. Kalau berikutnya terpulang pada kita. Biasakanlah menjauhkan diri dari orang yang akan menzalimi kita. Tahu awak kalau datang ke situ suka ngejek-ngejek awak saja, suka menzalimi awak saja, biasakan menjauhkan diri dari ini, dan ini bukan bahagian dari memutus silaturahmi atau silaturahim jemaah. Ini hati-hati, hadis Rasulullah model begini banyak kali kita salah faham. Udahlah. Maka selalu saya kata, kan dia itu kan punya kau. Iya. Kenapa tak minta? Udahlah. Biarkan aja lah gitu. Oke, itu keikhlasan kau. Tapi apa efek? Makanya orang sekarang kalau ngambil milik orang lain sedap-sedap saja. Karena nggak ada yang nuntut. Jamaah. Kita menuntut bukan berarti kita tidak memaafkan dia. Tuntutan adalah bahagian daripada hak kita. Itu maka ada yang mengatakan tuntut saja. Tak ada dendam di dalamnya. Yang ada adalah untuk menjelaskan bahwa ini benar, ini salah. Hati-hati ya jamaah. Baik, kita teruskan. Apalagi yang sulit kata Khalifah Ali. Dan dermawan, maksudnya mendermakan harta di saat sulit. Maksudnya ketika miskin dan sulit harta. Ibadah orang miskin yang bersedekah, sedekah orang miskin lebih tinggi nilainya. Sedekah orang miskin yang ikhlas lebih tinggi nilainya dari sedekah orang kaya yang ikhlas. Mengapa? Karena memang orang kaya sedekahnya adalah
Karena memang orang kaya ibadahnya adalah sedekah. Ibadah orang kaya itu sedekah, jemaah. Ibadah orang miskin adalah tahan atas kemiskinannya. Tapi ternyata si miskin pula bersedekah. Maka ini ikhlas ya, dua-dua sama-sama ikhlas, lebih tinggi nilai sedekah si miskin. Nanti orang bantah kita. Miskin apa yang mau sedekah? Katanya. Baiklah, kalau memang betul-betul miskin memang sulitlah sedekah. Justru disitulah kita diuji oleh Allah Ta'ala sesedikit mungkin. Barulah berlaku kalimat. Biar sedikit asal ikhlas. Baru berlaku. Jamaah. Tapi kalau ada pula, saya agak susah jamaah. Ya, entah ada uang-uang awak 10-20 ribu awak kasih sama orang. Kadang saya berpikir 10-20 ribu ngasih orang. Gaya kau tinggi kali. Kita kan tak tahu hakikat sebenar. Awak tengok gaya hidupnya hebat. Masa ngasih orang 10 ribu? Besok kita sembahyang Jumat di mana ya? Sini aja lah, saya bilang. Dekat masjid kami itu jamaah. Masjid kami ada dua. Ada tepi jalan, ada yang di dalam. Kami sholat Jumatnya yang di dalam. Jamaah. Bukan yang tepi jalan. Gaharu tanya. Saya sholat Jumat di mana? Sana, saya bilang. Oke. Nanti mau pergi, bawa duit, masukkan tabung. Berapa ya? Serah. Berapa pun jadi. Oke. Bawa berapa? Belakangan. Kita mau bawa berapa? Sekian puluh ribu. Kata. Ayah berapa? Sekian. Kata. Saya bilang. Uang saya lebih kecil dari dia, jamaah. Ya, kok beda gini? Ya lain-lain surganya, aku bilang. Oh surga, kok lain-lain. Uang dia lebih banyak, saya tak sebut angka lah. Tapi puluh ribu dia lebih banyak dari saya untuk masuk ke dalam tabung. Anak-anak jamaah. Dari pemberian kita. Kadang-kadang kita jumpa dia tuh ngasih duit, itu simpan-simpan dia jamaah, tabung dia. Apa maksud saya? Anak-anak bisa begitu banyak sedekah, mengapa macam kita tidak? Itu moral ceritanya jamaah. Saya tak sebut angka lah. Tapi yang jelas 10 ribu. Saya tak bilang, mak banyak kali. Tapi seluruh saya jumpa, mak banyaknya, saya bilang. Ayah berapa? Sini aja lah, saya bilang. Lebih sedikit dari dia. Iya, mak. Yang saya mau ceritakan moralnya adalah, kalau anak-anak bisa begitu, mengapa kita tak bisa? Dan saya sengaja buat sedikit. Sehingga dia merasa senang. Dia lebih dari kita, jamaah. Lah kalau tunggu senang dulu kapan? Maka macam kita ni sedekahlah banyak-banyak jamaah. Asal beras sudah cukup, asal listrik sudah cukup, asal uang sekolah anak kita sudah cukup, hutang piutang kita sudah selesai. Nah sudah. Yang kita biasa merokok kurangilah. Kurangilah jamaah, alihkan itu kepada sedekah. Orang miskin bersedekah ikhlas lebih tinggi nilainya dari orang kaya bersedekah ikhlas. Mengapa? Karena memang sedekah itu adalah ibadah orang kaya. Lah kita miskin, tetap kasih. Syaratnya ikhlas, nomor 2, jaga mulut. Jaga mulut nomor 2. Awak susah-susah gini pun, kalau untuk sedekah, alah, sedekah tu, untuk apa kau cerita? Untuk apa kita cerita jamaah? Barulah berlaku. Biar sikit, asal ikhlas. Jamaah, biar sikit, asal ikhlas. Dan itu tak 1-2 orang-orang miskin yang seperti itu. Sama ada yang di rumah atau yang di jalan jamaah. Tak 1-2 orang miskin yang punya jiwa mulia seperti itu. Dan itu memang sulit. Ya, yang ketiga. Dan menjaga diri dari yang haram ketika sunyi. Maksudnya saat sendiri dari orang ramai. Orang yang menjaga harga diri adalah orang yang menghadapi secara langsung segala perkara sesuai dengan syariat dan kehormatan. Di depan orang boleh kita jaga dari yang haram. Di belakang orang. Kalau di depan begini kita buka puasa bersama, apa yang kita makan lebih dulu? Kurma. Kalau buka puasa bersama. Kalau sendiri di rumah, apa dulu yang kita makan? Dia mah, kue lapis. Bukan. Es itulah. Yang satu ceret tuh.
Itulah dulu. Memanglah tidak haram benda ini, tapi yang saya maksudkan begitulah tingkat kejujuran kita terhadap aturan Allah Ta'ala. Jangan tengok orang, saya pun sama, saya tak tengok orang jemaah. Saya tengok diri saya sendiri. Mana punya hak saya nengok-nengok kita. Kalau depan orang bukan tanggung kita, santun, cakap, bukan main. Quran hadis, nasihat. Salah? Tidak. Memang sudah begitu mestinya. Tapi di belakang orang, luar biasa. Makan tadi pun kaki naik. Coba jemaah, jujur kepada diri sendiri. Yang masuk nomor 3 ini adalah jujur kepada diri sendiri. Ayo jangan tengok orang. Saya ulang, jangan tengok orang lain. Saya pun tak punya hak. Jemaah. 3, 4. Dan mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakutinya. Seperti penguasa yang zalim. Berani tidak mengatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Berarti ini amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jamaah Imam Ghazali membuat bab khusus amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Banyak kali aturan untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini. Enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Nomor 1 Anda harus tahu pasti bahwasanya ini ma'ruf, ini mungkar. Mesti ada ini. Nomor 2, tak sama itu amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa dan rakyat biasa macam kita. Tak sama itu kepada anak-anak orang yang seumur dengan kita yang lebih tinggi. Tak sama aja, maaf. Tak sama. Kisah yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab tak bisa kita pindahkan serta-merta kepada masyarakat kita. Umar bin Khattab setelah dibaiat oleh para sahabat menjadi pemimpin, Umar bin Khattab menyampaikan pidato. Satu di antara isi pidato itu, kalau kalian lihat salah aku, kalian perbaiki. Langsung ada sahabat. Kau kalau salah pedang ini yang betulkan kau. Itu watak orang Arab. Nggak bisa sama dengan kita. Sama sekali nggak bisa, jemaah. Kita punya 2 penguasa yang demikian sangat kuat. 1 Bung Karno, kedua Pak Harto. Ini dua-dua penguasa yang sangat kuat. Dan saya tak mengalami Bung Karno. Karena Bung Karno meninggal, saya baru lahir. Beliau meninggal tahun 70. Jemaah. Setahun beliau baru saya lahir. Tapi saya mengalami Pak Harto. Suka-suka kisah Umar bin Khattab itu disampaikan kepada kita, menunjukkan keberanian kepada penguasa. Nggak bisa, jemaah. Singa lewat. Tanya sama kambing. Cemana kandang aku kau cium? Wangi apa bau? Bau kandang baginda. Singa ngamuk lah. Makan singa dia. Makan singa. Jumpa sama yang satu lagi. Macam mana kandang aku? Wangi atau bau? Saya tak tahulah wangi atau bau. Takut dia jawab. Makan singa. Tanya sama kancil. Kandang aku macam mana? Wangi atau bau? Macam mana saya mau jawab? Saya sakit flu. Jadi tak bisa saya tahu kandang baginda ini wangi atau bau. Selamat dia jawab. Apa maksud? Moral cerita, ada cara menghadapi penguasa dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita dulu nih terpengaruh oleh ustadz-ustadz kita yang garang-garang menghadapi penguasa. Nggak bisa jamaah, moralnya nggak begitu. Dia lain, kalau kepada kita, jangan lakukan. Kita terima, tapi penguasa nggak bisa. Bukan karena takut. Bukan, jamaah. Tapi memang harus menghadapi situasi yang demikian sulit dan itu berat. Itulah yang satu-satunya dialami oleh Buya Hamka. Tahun 74, Majelis Ulama mau didirikan. Majelis Ulama itu bukan organisasi pemerintah, jamaah. Itu organisasi yang nggak ada hubungan dengan negara. Itu organisasi sendiri. Karena Pak Harto memerlukan persetujuan para ulama atas program-program pemerintah. Di antaranya keluarga berencana. Masih ingat lagi? P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Di antaranya lagi aliran kepercayaan. Dan seterusnya.
Nah, Indonesia ini banyaknya umat Islam dan banyak ulama. Jangan lupa, itu masih awal-awal berdirinya 3 partai, Golkar, PDIP 3. Ini bahaya kalau umat Islam tidak setuju. Maka diminta persetujuan umat Islam. Caranya melalui ulama. Ringkas cerita, siapa yang kita minta menenangkan umat? Buya Hamka diminta, jamaah. Diminta. Didirikanlah Majelis Ulama. Apa kata Buya Hamka setelah lama timbang-timbang? Boleh, kita buatlah. Tapi syaratnya, kami tidak boleh dapat gaji dari pemerintah. Maka seluruh perangkat Majelis Ulama nggak ada gajinya dulu. Dan kantornya itu di Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja. Ya mah, masjid yang dibangun oleh Buya Hamka. Sehingga Buya Hamka bilang kepada orang Minang juga yang mantan Menteri Agama, Tarmizi, Taher. Tarmizi, katanya, ulama itu macam kuih bika. Tahu Buya Hamka kuih bika. Karena dia pernah tinggal di Medan. Salah seorang kawan beliau itulah guru kami di Al-Qismul Ali, jamaah. Ya, saya sebut nama Mu'alim Ali Mansur. Beliau mengajar kami tarikh sejarah Islam. Kuih bika itu Tarmizi, kata Buya Hamka, dia dibakar dari bawah, juga dibakar dari atas. Itulah ulama. Dia dibakar umat, dia dibakar penguasa. Umat salah paham sama dia, penguasa menekan dia. Inilah posisi ulama. Makanya macam mana trik menghadapi umat, trik menghadapi penguasa, memang ulama pandai sekali. Jadi bukan menjilat, jemaah. Ini supaya paham. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengatakan kebenaran kepada penguasa mesti berani, tapi caranya berbeda. Caranya berbeda, jemaah. Ini mau hati-hati. Nah, situasi kita kan berbeda dari Arab. Arab lain, jemaah. Arab tuh langsung-langsung, kita mana bisa. Coba nih, siapa yang berani megang kepala yang sebelah? Coba. Sama ada orang tua kita yang muslimin atau orang tua kita yang muslimah. Coba pegang. Orang Arab, anak-anak megang kepala orang tua itu biasa. Biasa aja mah. Tokoh-tokohnya lagi, hayo Abi. Gitu. Biasa. Jemaah, kita tidak bisa. Kita pegang aja gini. Pegang. Orang Arab tanda akrab, janggutnya dipegang. Katanya. Pegangnya gitu. Coba awak tumbuh kan langsung. Beda. Tetapi itulah para penceramah kita zaman dulu lupa situasi kondisi itu. Sehingga kepada penguasa pun memakai model salah. Habislah. Jemaah, habis. Tak bisa, dia mesti ada cara goyang sana, goyang sini. Mainkan gaya sana, mainkan gaya sini. Barulah dia bisa jalan. Jadi tetap prinsipnya menyampaikan kebenaran. Cuma memang sulit. Ya, sulit mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakutinya. Yaitu penguasa seperti penguasa yang atau yang diharapkannya. Maksudnya mengharapkan kemaafannya atau pemberiannya. Kita mengatakan kebenaran padahal pernah buat salah kepada si Fulan, berani. Kita pernah buat salah. Si A pernah buat salah kepada si B. Sekali waktu si B buat salah bukan kepada si A. Secara syariat si B salah. Beranikah si A mengatakan kebenaran kepada si B? Padahal itu masih disampaikan. Ini sulit jemaah. Karena awak punya salah sama dia. Kan kita selalu bilang gitu. Aku bukan nggak berani, bilangnya berani. Tapi tak sedap juga. Aku pernah nyakitin hati dia. Kaulah yang ingatkan. Bukan kita salah, sulit. Kan tadi ceritanya sulit jemaah. Karena kita pernah buat salah sama dia. Sedangkan kita tahu sekarang dia secara syariat salah. Lah kita diperintahkan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kan nggak mudah itu jemaah. Sulit. Bukan dibilang tak mungkin. Atau kita mengharapkan pemberian dari dia. Kita memang orang miskin. Satu miskin harta misal kata. Atau tak miskin harta tapi miskin jabatan. Karena anak kita mau melamar kerja di tempat dia bekerja. Sedangkan dia kedudukannya di situ misal kata mandor, supervisor. Atau katalah junior manager. Atau katalah general manager.
Atau katalah dia bahagian-bahagian tertentu. Kita miskin jabatan itu memanglah ada harta kita. Lah kita mau minta tolong melalui dia agar anak kita diterima di situ bukan secara tak benar, tetap ikuti proses tapi kita ingin agar janganlah anak kita dihilangkan. Kan bisa begitu jamaah, anak kita sebetulnya bisa di situ. Tapi karena orang lain pakai backing dihilangkan anak kita. Nah, itu yang kita mohon perlindungan dari dia. Bukan meluluskan anak kita yang nggak betul. Tetap ikuti proses, tapi kalau ada orang yang mau ngedepnya, kita minta tolong sama dia, membackupnya supaya anak kita tetap ikut dibenarkan. Oke? Okay? Itu miskin kita kepada dia. Nah, kita tahu dia salah di depan mata kita. Berani kita mengingatkannya? Jemaah. Kalau tanya berani, berani. Cuma sulit. Cemana nanti ini? Sulit kali. Taulah orang, kalau hatinya udah tak, payah tuh jemaah. Itu yang selalu saya bilang sama kita, jangan mudah-mudah tersinggung. Nah, jadi mengatakan kebenaran kepada orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan, ini satu di antara 4 yang sulit. Kalau kita tinjau kepada sejarah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit kali jamaah. Sangat sulit. Ini bukan satu barang yang mudah. Saya bukan maksud apa-apa. Jangan mudah-mudah menuduh orang. Karena kita tak tahu sulit yang ia hadapi berbanding kita, jamaah. Sulit sekali, bukan dia takut, bukan. Tapi sulit jamaah. Namun, kalau kita rasa mudah pula, sampaikan. Ini adalah 4 sulit seperti yang disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Masuk makalah yang ke-36. Di dalam kitab Zabur, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya orang yang berakal, lagi bijak, yang sempurna ilmunya, tidak sunyi dari 4 waktu yang dibaginya untuk melakukan amal berikut ini. Ini mengajari kita menggunakan waktu. Jadi waktu dibagi 4. 1 saat untuk bermunajat kepada Tuhannya. Arti semula bermunajat adalah berbisik-bisik. Tapi maksudnya di sini adalah beribadah. Misal kata dengan berzikir, membaca kitab suci, mengadukan halnya kepada Allah dan yang seumpamanya. Biasakan mengadu kepada Allah, jemaah. Luahkan isi hati. Tak mesti setelah tahajud. Setelah subuh pun duduk-duduk sendiri, cakapkan kepada Allah Ta'ala. 1 waktu. 1 saat pula digunakannya untuk memperbaiki dirinya. Dengan, itu kurang nunnya jemaah ya. Itu saya tulis tu kurang nunnya. Ada alif pula. Ya, 1 saat digunakannya untuk memperbaiki dirinya. Kalau ini salah satunya dengan cara menuliskan perbuatan dan gerak-geriknya malam dan siang ditulis di kertas. Kemudian memeriksanya di ujung siang dan malam. Kemudian bersyukur atau meminta ampun. Di antaranya begitu. Tulis apa yang dah aku lakukan hari ini. Yang baik-baik ini, yang buruk-buruk ini. Atas yang baik syukuri. Atas yang buruk minta ampun kepada Allah Ta'ala. Tapi mungkin kita tak sempat-sempatlah menulis itu. Kalaupun tak menulis, renungkan saja jamaah. Siang ini aku dah buat ini buruk-buruk. Siang ini sampai malamnya aku dah buat ini yang baik-baik. Tuhan, atas yang baik ini tetapkan hidayahmu kepadaku. Atas yang buruk ini beri hidayahmu kepadaku agar ku kurangi dia. Setidaknya ada 23 keburukan yang aku lakukan hari ini. Ingin aku mati nanti, 22 pun jadilah ya Allah. Kurang 1 pun jadilah. Terus begitu jamaah. Karena ayolah, saya pun sama. Marilah kita masing-masing memperbaiki diri jamaah. Yang kedua, yang ketiga. Dan 1 saat mengunjungi saudaranya yang dapat menunjukkan kekurangannya supaya dapat diperbaikinya. Ini salah satu kepentingan silaturahmi. Jadi kalau kita bersilaturahmi jamaah, kita bersilaturahmi, utamanya adalah untuk memperbaiki diri. Baru dapat pahala.
Ya memang ada niat-niat yang dapat mendapat pahala, ada bukan tidak. Tapi di antaranya ini, jemaah, carilah orang yang mau mengkritik kita. Carilah jemaah. Kalau memuji kita, kita bisa tak tahu apa kekurangan kita. Tapi kalau mengkritik kita, dan saya pribadi, saya tak tahu orang, lebih nyaman berkawan dengan orang yang mengkritik aku daripada yang memuji aku. Ini saya pribadi. Geli saya kalau berkawan dengan orang yang memuji saya, jemaah. Asal jumpa saya dipujinya saja. Tapi saya dingin saja, jemaah. Dingin, saya tak reaksi apa-apa. Saya hitung itu. Saya hitung. Jumpa lagi pujinya saya. Kali ketiga tak pujinya lagi. Orang saya tak respon. Geli saya. Wallahi ini kalau saya berdua, saya tak tahu kita. Makanya kalau ada yang muji saya nggak suka, jemaah. Negurnya pun malas saya. Biar di rumah saya dia datang. Nah, biar di rumah saya. Tapi kalau yang mengkritik suka kali saya. Jemaah. Karena dengan kritik itulah kita bisa menjadi baik. Dan ini bukan cakap manis-manis mulut, nggak ada aja mah. Nah, kalau pulang gini kan ada yang ngasih tahu, oh gini, oh iya saya perbaiki itu aja mah. Pura-pura dia itu tidak. Kecuali kalau saya rasa kritik itu tak pas. Akan saya tanya itu, bahagian mananya? Apalagi kalau sudah terkait dengan hukum-hukum fikih. Jamaah. Itu saya tanya itu, di kitab apa yang Anda dapat? Entah kitab tuh salah cetak, entah kitab saya yang salah cetak. Itu kalau terkait hukum, jamaah. Maka saya tak nyaman. Dipujinya, diangkatnya. Oh, Masya Allah. Biasakan mengunjungi saudara kita muslim yang dia itu satu saat digunakan untuk, bukan. Mengunjungi saudara yang dapat menunjukkan kekurangannya. Tapi janganlah depan orang. Dua-dua gini, jemaah. Dua-dua gini. Kalau depan orang nanti payah tuh. Meskipun tak bisa juga begitu, kadang-kadang depan orang juga berlaku, jemaah. Kalau dalam agama amar ma'ruf nahi mungkar itu Imam Syafi'i pun berurusan begitu, sebaiknya dilakukan berdua-dua. Tapi rupanya ada masa di depan umum pun tak ada masalah. Ini agak sulit. Jemaah. Bapak tuh, abang tuh maknya meninggal. Ini pernah saya ceritakan di sini. Abang tuh maknya meninggal. Ya biasalah, RT kita datang ke rumah dia. Jemaah. Jadi Pak Haji yang induk semang saya waktu saya kuliah di Jakarta sana, jemaah, cerita ke saya bahwa setelah dikebumikan singa saya, yang tapi pasti di depan orang, Pak Haji itu langsung bilang kepada si abang tadi, lu dah mati nih, lu jangan gagak sembayang lo, katanya, lu ntar juga mati. Haji bilang gitu, Ji. Lah iya, Pak. Depan orang, Ji. Ya depan orang. Ramai orang. Agak apa juga sih. Tapi memang abang itu setelah itu rajin sembahyang. Ini nama Betawi. Betawi itu kalau di sini mendeling tuh jemaah. Ceplos-ceplos saja. Hati baik luar biasa. Itu tak kita persoalkan lagi. Contohlah film Rumah Masa Depan tuh. Binyamin dalam film itu kan ceplos-ceplos. Itu begitu Betawi jemaah. Karena induk semang saya Betawi, jadi saya tahu jemaah. Jadi memang kalau adabnya, ulama pun bilang begitu, ya berdua-dua, jangan depan umum. Tapi kadang-kadang itu tadi, situasi malah di depan umum bisa lebih baik. Ini agak sulit. Makanya kalau saya ditanya oleh kita, saya tak bisa jawab pasti, jamaah. Tengoklah situasi kita. Namun yang penting, silaturahmilah. Cari orang yang mau memperbaiki kita. Jamaah. Cari jamaah. Kalau memuji kita ini banyak jamaah yang mengkritik kita. Cuma sayangnya kita ini kalau dikritik sakit hati. Tak usah lagi kawan ni bulan salah jawab pun. Diundang salah, nggak diundang salah. Justru yang begitu dikawani jamaah. Ini mau adik kita susah. Lalu tak teguran. Lalu merengut. Lalu, ini hati-hati.
Minta izin, saya ulangi sekali lagi, kalau untuk saya hati-hati. Jangan memuji saya. Bukan pula saya putus silaturahmi, tak suka, sakit. Pening aku jemaah, aku kalau dipuji orang udah pening aku. Mana ini? Sulit. Tadi kalau dikritik orang, senang awak tuh. Kukawan nilai nih, akan kubawa makan ke restoran paling besar di muka bumi Allah Ta'ala. Padahal awak makan pun agak susah sedikit kan. Kita kan makan susah, mesti pakai tangan masuk mulut, kunyah dulu ya kan. Dah jemaah, boleh paham insyaAllah. Besar-besarkan jiwa kita. Jangan mudah tersinggung. Mas Ibnu duduknya yang betul sedikit mas. Dah langsung tak ngaji. Langsung depan awak hari ini senyum. Senyum bagus. Minggu depan langsung tak ngaji. Memang tak betul juga lah macam tadi. Mengkritik orang depan umum. Maksud saya mencontoh saja. Contoh saja jamaah. Contoh saja. Jangan mudah-mudah tersinggung. Ya. Dah. Dan satu saat membiarkan dirinya menikmati kelezatan yang halal. Perhatikan kalimat ini. Nikmati kelezatan yang halal. Benda-benda yang halal dinikmati jemaah. Salah satu cara menikmatinya, ilustrasi saya. Ilustrasi saya jemaah. Oke, di depan kita ada nasi. Ikan goreng biasalah. Mungkin pun ikan selayang. Di depan kita ada nasi. Lauknya, rendang. Makanan paling sedap di muka bumi. Itu udah disurvei jemaah. Jawab ya pertanyaan saya. Enakan mana makan pakai ikan goreng selayang apa rendang? Kan? Jawaban kita rendang. Bukan kusalahkan. Benar, memang rendang itu makanan enak. Tapi betulkah kita menikmatinya? Ini yang dimaksud keempat ini. Betulkah kita menikmati makanan itu? Makanan itu memang nikmat, tapi belum tentu kita menikmatinya. Macam mana cara menikmatinya? Satu di antaranya, tahu saya jawab kalau ini. Pernahkah waktu makanan itu lewat di tenggorokan kita terasa besar nikmat Allah Ta'ala? Jangan jawab. Jangan jawab. Nanti ketahuan BK kita. Begitu lewat sampai netes air mata awak. Sedapnya ya Allah. Sedap kali. Pernah? Itulah yang dimaksud nomor 4. Membiarkan dirinya menikmati kelezatan yang halal. Jangan. Pernah? Tidak. Itu cerita orang tua-tua dulu, orang kita pun. Makan awak, nasi panas, sambal, belacan ikan, asin. Pakai sayurnya? Daun ubi, makannya di tengah sawah. Inilah contoh menikmati kelezatan Allah Ta'ala. Bila bisa kita begitu jamaah, aku tidak mendahului Allah. Tak ada makanan yang tidak nikmat. Sebab aku pernah tercekek. Sangkut makanan. Dalam hatiku, aku bilang sama anak istriku di rumah. Macam budak-budak pula aku. Aku pikir. Sangkut pula. Aku pikir. Terasa ngeri jamaah. Minum sampai apa. Kalau cara orang tua kita dulu, sangkut sini pakai nasi. Pakai kalau cekuan tuh pakai air yang di dalamnya dimasukkan peniti. Cara dulu jamaah. Ya udah aku pakai air, aku bilang dah pakai. Sangkut nyawa. Teringat juga awak Pak Sudarmono almarhum, mantan wakil presiden. Dia meninggalnya tercekek jamaah, tercekek makanan. Sangkut. Coba dulu, betapa hebatnya. Itu yang dimaksud nomor 4. Jadi bukan dari segi nikmatnya makanan. Kalau itu memang udah betul kali lah jamaah. Betul kali jamaah. Kita menikmatinya. Nanti ada sarapan, entah ada yang makan di sini, entah bawa pulang. Waktu masuk itu terasa tidak besarnya nikmat Allah Ta'ala. Itu yang dimaksud nomor 4. Jamaah, kalau itu ada pada kita, insyaAllah kita masuk bahagian dari orang-orang saleh. Jamaah. Itu yang lalu sudah saya sampaikan. Itu cerita nenek saya lah sama kami cucu-cucu jamaah.
Di rumah tembung, kalau datang ke rumah kami, kebelawan lah dia. Itulah kata dia kau makan. Kalau dagu nih masih bisa berguyang lagi, yang sodop lah hidup nih. Cakap orang tembung tuh, oh jamaah. Kalau dagu nih buyang lagi. Masih bisa buyang dagu nih, sodop lah hidup. Sedih hati awak. Ngapa bang? Semalam kangkung. Hari ini bayam. Semalam ikan goreng. Ini aja awak makan. Betul tak bersyukurlah orang. Betul tak bersyukur jamaah. Selama masih bisa lewat dia, tak ada nikmat lagi di atas tu jamaah. Nikmat luar biasa. Apalagi kalau macam kita ni enggak ada simpanan. Sebahagian mungkin dah ada yang punya simpanan nih. Ada asam urat, ada asam lambung, ada yang alergi ini, ada alergi itu. Kalau kita yang enggak punya simpanan nih, sedap kali jamaah makan. Sedap. Begini rupanya kalau minum susu tu ya. Cemana di surga nanti yang ada sungai susu. Sedap banget. Ini tidak. Sedihnya, 10 tahun sekali pun belum minum susu. Tak betul nih. Tak betul nih. Cara bersyukur itu kurang. Itu yang keempat jemaah. Jadi jangan salah. Bukan mesti makanan itu yang lezat. Tapi kita mampu menikmati kelezatan itu. Ya, itulah tanda dia orang yang berakal lagi bijak. Saya teruskan. Makalah yang ke-37. Berkata sebagian orang bijak. Seluruh ibadah dari keseluruhan pengabdian, maksudnya yang menjadi tiang Islam, ada 4 macam. Ringkasnya, tiang Islam 4, bukan rukun Islam. Rukun Islam 5 itulah jamaah. Tak ada lain. Jadi kita sebagai orang Islam rajin beribadah. Tengok, betulkah kita ini menegakkan tiang agama kita ini atau tidak? Jangan-jangan kita menjadi bahagian orang yang merubuhkan agama kita. Jangan-jangan. Tengok dia satu antara 4 itu. 1. Memenuhi janji. Memenuhi janji. Maka jangan mudah berjanji. Itu juga lah didikanku kepada anakku jemaah. Jangan mudah kau berjanji nak. Aku bilang. Aku ngerti nggak ngerti nanti dulu lah dia jemaah. Jangan mudah kau berjanji. Kalau nggak bisa diam aja dah. Ini berjanji. Cemana? Jadi kau pergi besok. Jadi nggak usah takut lah. Ini tempat orang soleh datanglah awak. Pergi janji jam 9. Awak tunggu pukul 10 belum datang. Coba. Sudah datang nanti dia terlambat tak mau mengaku salah. Iya, kok terlambat kau? Bukan aku terlambat tapi gini. Padahal kalau bahasa orang kita ngeles saja. Maaf minta izin saya. Saya memang salah. Terlambat saya. Mestinya saya datang jam 9 tadi. Ada masalah. Gini-gini. Tolonglah minta maaf. Maafkan saya. Coba jamaah. Berjanji. Karena rusak agama ini. Sebab kita. Saya simpangkanlah sedikit. Saya berkali-kali bilang sama kita. Inilah salah satu keuntungannya kalau kita buka internet tuh. Tergantung kita memang jamaah. Saya menonton video. Di Inggris. Ada disebut kotanya di situ jamaah. Bisa pun kita cari lagi videonya. Polisi non-muslim, kafir. Tapi selama lebih kurang 20 tahunan lebih. Dia bertugas di daerah orang Islam. Di kota tadi. Tak ada yang mendakwahi dia masuk Islam. Tak ada. Tapi akhirnya dia bersyahadat. Ditanya sama orang. Diwawancara. Kenapa masuk Islam? Satu katanya orang Islam nih hidupnya tertib. Tertib hidupnya orang Islam. Itu dia tengok puluhan tahun dia mah. Dan nggak ada yang mendakwahi dia. Orang Islam hidupnya tertib. Teratur. Terus orang Islam ini patuh sama agamanya. Karena ditengok dia 5 kali sholat sehari. Pada detik yang sama, gereja di barat itu kosong. Jamaah. Maka banyak orang Islam di barat itu membeli gereja. Gereja itu dibeli. Untuk jadi pusat Islam, jadi masjid, jadi apa-apa jamaah. Jadi dia nggak didakwahi. Cuman puluhan tahun ditengoknya orang Islam tertib. Bersih. Ditengoknya orang Islam itu jamaah. Dan patuh pada agamanya. Maka saya berani mengatakan untuk kita di sini. Orang non-muslim pun tak perlu didakwahi. Kalau kita bagus. Ini nanti macam mana orang Islam pesta nutup jalan. Yang non-muslim susah nggak? Coba.
Aku lepas hukum dululah jamaah. Ini nanti macam mana kita orang Islam buat acara ngaji, mic-nya kuat kali, mengganggu tetangga yang non-muslim. Macam mana orang simpati? Aku tetap pada penjelasan agama ini jamaah, sekalipun kita tak setuju. Coba deh, macam mana orang mau simpati? Ini mau kurban nih, ini mau kurban. Sampai heboh, daging kurban boleh nggak untuk non-muslim? Kira-kira kalau ada tetangga kita yang non-muslim yang lain dapat daging kurban, dia tak dapat, macam mana hati dia? Macam mana hati dia jemaah? Kita aja coba, yang lain diundang, awak enggak, coba. Macam mana? Ada pendapat para ulama selama orang kafir itu bukan kafir yang memerangi orang Islam. Ada pendapat dalam mazhab begitu. Kasih sama dia udah. Itu polisi jemaah. Itu polisi. Dan ditanya selama dia setelah Islam ni, baru Islamnya, puasa enggak Ramadan? Sepanjang hari saya puasa. Coba. Solat tak pernah tinggal. Malah tahajud malam. Coba jemaah. Artinya kemari tadi. Sekarang awak kalau berjanji sama orang Islam, anggap macam tak berjanji aja lah udah. Saya dulu kalau bilang begini, macam mana besok Bang Herman? Herman yang jemput saya atau Abror? Saya Ustaz. Udah satu lah otak aku tuh. Besok datang Herman. Rupanya berubah wujud. Yang datang Abror. Kalau awak bilang nanti, kenapa semalam kata Abror? Dia bilang, parah kali orang ini pun dah dijemput. Bukan itu sasaran kita. Kenapa tak kasih tahu bahwa yang datang bukan saya sebab ada hal. Baru nanti ada alasan. Handphone saya lowbat Ustaz. Coba dulu. Handphone bini kan tak lowbat. Kami handphone cuma satu. Ya dicas kan bisa. Casannya rusak. Teruslah itu. Coba jemaah. Pikiranku dah satu. Karena dah aku bilang sama biniku. Kau siapkan dulu makanan ni. Nanti kita kasih sama Herman. Dia yang jemput. Udah awak bawa. Tenampak Abror. Macam mana ni? Misal kata jemaah. Ini tak ada. Betul. Berusahalah aku orangnya ada di sini pula. Mana betul? Ini hanya apa cerita. Kalau sehingga ada ungkapan dalam bahasa Arab. Bukan hadis, apalagi Quran bukan. Na'am ba'da la khair min la ba'da na'am. Ya setelah tidak lebih baik daripada tidak setelah ya. Jadi besok tak bisa awak ikut bang. Bukan apa, ada pula janji udah tak bisa awak. Padahal harap kali kita dia ikut. Kan dah tidak lah itu. Tahu-tahu besok dia datang. Ini lebih baik. Daripada beria-ia kali. Rupanya tak ada janji. Makanya saya tak mendahili Allah Ta'ala. Kalau baik akhlak kita sebagai orang Islam, tak usah didakwahi pun. Orang masuk lah itu ke Islam. Tapi tengoklah hubungan kita. Itu aku tengok selalu tu sandal diinjak. Tapi Alhamdulillah sekarang dah aku tengok tak ada lagi injak-injak sandal. Jamaah. Itu kan akhlak-akhlak yang kecil. Itulah salah satu yang membuat sebahagian orang Islam murtad. Janganlah cerita hidayah. Kalau hidayah urusan Allah Ta'ala. Urusan tanggung jawab kita nih. Itulah salah satu yang membuat sebagian saudara kita murtad. Apa dia? Tak nyaman dia sesama orang Islam. Di luar Islam, tak apapun agama itu, dia terasa nyaman. Saya teruskan terkait kenyamanan ini. Saya teruskan. Tadi persoalan janji jawab. Tadi persoalan janji. Ini saya teruskan. Masuklah anak muda tu sembahyang kemari. Pakai celana jeans. Rambut gondrong. Baju tangan pendek. Sap di depan. Satu. Masuklah anak muda tadi celana jeans, rambut gondrong, baju pendek ke tempat maksiat. Lebih disambut di mana dia? Di tempat maksiat apa di masjid? Coba. Bijak sikap kita itu jamaah. Coba. Makanya orang enak ke tempat maksiat karena dihargai. Masuk ke masjid, akhir zaman ini dah. Tak ada lagi sopan orang sembahyang nih. Dia pun selesai sembahyang, awak tegur, kau jangan kayak gini, kau sembahyang, sedangkan dia baru datang. Baru datang ke pangkuan agama Allah ini.
Mengapa tidak kita hargai? Coba dulu jamaah. Persoalan kenyamanan. Persoalan kenyamanan. Maka tadi janji. Rubuh agama ini. Sebab kita mungkir janji. Hati-hati jamaah. Ya. Kemudian yang kedua. Menjaga diri di perbatasan. Apa maksudnya perbatasan ini? Yaitu menjauhkan diri dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Itulah batas. Jangan lampaui. Bila dilampaui berbahaya nanti jamaah. Dengan begitu insyaAllah. Nah, inilah sedih hawa kan. Hadis Rasulullah jelas tuh. Ar-rashi wal murtashi finnar. Penyuap dan yang disuap masuk dalam neraka. Andailah kita tak melakukan itu. Kan baik jamaah. Mayoritas Indonesia ini beragama Islam. Coba. Tak usah seluruh orang Islam Indonesia tidak melanggar hukum Allah yang haram. Tak usah semua. 75% aja udah bagus. Di Indonesia ini korupsinya luar biasa. Bukan kita kata non-muslim tak korupsi, tetap. Yang itu menteri yang non-muslim tuh. Ini yang barusan nih. Menteri yang non-muslim, bukan kita begitu. Itu urusan mereka lah. Kita kan memperbaiki diri kita. Mayoritas kita ini muslim. Mayoritas koruptor itu beragama Islam. Urusan apa-apa sekarang. Kalau tak ada duit, susah. Lucunya awak. Justru negara kafir yang angka korupsinya sangat rendah. Saya lupa angkanya sekarang. Finlandia. Lupa saya angkanya sekarang jemaah. Entah 0, entah berapa persen. Negara kafir. Nggak usah jauh Finlandia. Itu Skandinavia utara. Di Skandinavia sana jemaah. Dekat ke kutub. Dekat kita, Singapura. Jauh lebih rendah angka korupsinya daripada kita. Padahal agama katakan haram hukumnya. Nah, kita tafsirkan pula. Bukan korupsi pak. Bukan nyuap. Uang kasih sayang. Coba. Uang apa lagi? Istilahnya. Uang apa? Bahasa keren janganlah. Uang apa tuh kalau kita uang rokok ya? Uang rokok, uang pelicin, uang inilah, uang itu. Sampai ditafsir-tafsirkan hukum segala macam jemaah. Coba dulu. Allah sudah katakan. Coba kalau kita beres. Makanya ini aku pribadi. Tak tahu sekarang. Aku tak tahu cerita sekarang. Cerita aku jemaah. Yang udah pernah aku ceritakan di sini. Pasporku bakal mati nih. Aku anak istriku. Waktu saya kuliah di seberang. Ini paspor sekejap lagi mati. Cuma anak akal. Nggak usah pulanglah ke Indonesia. Sini aja urus. Kami datanglah ke konsulat kita di Penang. Jemaah. Disitulah saya yang ngurus paspor. Asli. Spesial pun nggak keluar uang. Dan nggak ngeri awak masuk ke kantor tuh jemaah. Itu dulu ya, entah sekarang, aku kan tak berani cerita sekarang lah, nanti bisa salah awak ke pemerintah. Coba kalau di sini. Memang tertulis di situ. Ngurus paspor, misal kata Rp2.000. Jadinya berapa tuh? Coba aja, Mak. Itu saya buat tuh waktu di Penang. Perpanjang lah, bahkan salah nama anakku, perbaiki lagi paspor tuh. Diladeni orang tuh dengan senyum, dengan cepat. Ku bilang kalaulah begini di dalam negeri. Aduh, sedapnya lah urusannya, ku bilang. Coba. Tak tahu lah saya sekarang. Saya sama sekali tak tahu jamaah. Nanti awak dituduh fitnah pula. Apa itu? Jauhi yang diharamkan Allah Ta'ala. Buat yang elok-elok jamaah. Jangan yang aneh-aneh. Ya. Nah, dan sabar ketika kehilangan sesuatu yang dikasihi. Kehilangan sesuatu yang dikasihi, sabarlah jamaah. Apa maksud sabar? Diam aja. Salah. Sehat itu kita kasihi tidak? Kasihi. Sehat kita kasihi. Tiba-tiba hilang. Berarti ini sakit lah kita. Sabar aja awak. Dah diam aja lah. Bukan. Sabar terhadap yang dikasihi itu tepat kita bersikap. Hilang sehat. Datanglah sakit. Kita kasih kepada sehat. Tepat kita bersikap. Pergilah berobat. Terserahlah mau berobat medis kah, berobat tradisional kah, dukun kah, terserahlah. Bukan dukun ramal-ramal. Kan kita ada juga dukun jamaah.
Dokter itu mana ada Indonesia, dokter itu bahasa Inggris. Bahasa asli kita, ya dukun-dukun itulah jemaah. Di antaranya yang berobat pakai pilis. Pilis? Ya, di antaranya yang berobat pakai minyak-minyak. Tak ada masalah, sama sekali tak ada masalah. Itu sabar. Jadi bukan dia sabar aja awak dah begini takdir Allah Ta'ala. Salah, ini bukan sabar, putus asa. Hilang kereta awak, sabar aja lah awak. Salah, diam aja cari. Cari. Ya kalau mau katanya aman lapor polisi, aman lapor. Kalau tidak, tapi usahakan dapat. Masih lagi ada cara agama, sholat sunat hajat dan seterusnya. Karena kita banyak salah, untuk sabar itu yang saya maksudkan, jemaah. Lewat mana kita nih? Pulang nanti. Kata Herman, lewat sini aja lah. Kata awak, sabar aja lah, namanya awak numpang. Awak udah tahu kalau lewat sini, lewat kolam. Jadi kesudahan mobil awak itu macam bot dia udah. Awak udah tahu awak, karena sebelum dibawa sampai Herman, udah lewat situ lebih dulu setengah jam yang lalu. Takkan setengah jam dia kering. Sabar aja lah, awak dah begini takdir Allah kan. Bukan sabar, bodoh. Ya cakap lah, walaupun awak numpang, itulah tanda kita sabar. Tak usah lewat sini, karena tadi saya setengah jam yang lalu, hajab lewat sini. Tinggi pula kaji Herman nih. Dah begitu takdir Allah Ustaz. Sabar aja awak lewat. Cocok lah dah. Aturan kalau lewat sana bisa kita tempuh 15 menit. Lewat sini jadi 1,5 jam. Tengoklah, kataku pula. Ya kata Herman, memang dasar Ustaz tak sabar, kurang kaji itu. Memang dah begini, mau apa lagi? Bukan gitu, saya perlu ada sama orang lagi di rumah. Ya dia tahunya itu, dah begini kata Allah. Nal qada qadar Allah Ta'ala. Tak begitu. Cakaplah. Bukan karena kita melawan hukum Allah. Sabar itu tepat bersikap. Hilang sesuatu yang kita kasihi, sabarlah. Sabarlah jemaah. Ya, di antara yang berat itulah kalau ada keluarga kita yang dipanggil Allah Ta'ala. Berat tu ya? Beratlah. Berat jemaah. Kita kasihi itu istri kita, suami kita, ayah, mak kita, anak kita. Mungkin tak tetangga kita. Berat itu jemaah. Tahu-tahu kita nangis. Apa kata orang? Tak sabar, percuma ngaji tinggi. Bukan aku tak tahu abang tu. Itu kemana-mana ngaji tu. Tengoklah. Dapat musibah ini nangis. Dia tak sabar. Tak kuat iman dia. Baik. Kalau begitu cakap kau. Berarti kau mengatakan iman Rasulullah pun lemah. Karena ketika Ibrahim meninggal. Siapa Ibrahim? Anak Rasulullah. Lebih kurang. Umur 1,5 tahun. Lebih kurang. Nangis Rasulullah. Berarti lemahlah iman Rasul. Coba jemaah. Mulut ni jaga sikit. Berarti lemahlah iman Rasul. Coba dulu jemaah. Sahabat tanya, ya Rasulullah. Ringkas kata pertanyaan sahabat itu kira-kira kok nangis Rasulullah? Apa tak terima takdir Allah? Kata Rasulullah, inilah kasih sayang. Jemaah. Tapi mulut kita itulah percuma. Ustaz kok kayak gitu. Awak pun waktu remaja-remaja dulu salah faham. Kena dapat pelajaran begini, ku tengok ketika Ustaz tu sedih menceritakan mak dia yang meninggal, aku pun main hatiku. Kok Ustaz ni kayak, tapi saya tak sampai menuduh. Kok Ustaz ni kayak gini, lemah kali. Tapi tak sampai menuduh, hatiku pun tak sampai menuduh, cuma tanya saja. Rupanya tidak, Rasulullah sendiri pun nangis. Itu tak masalah. Tak ada masalah. Yang terpenting tepat kita bersikap ketika kehilangan yang dikasih. Rela dengan apa yang ada. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Rela dengan apa yang ada. Hati-hati jemaah kalimat ini. Difahamkan oleh orang karena rela tak usah usaha lagi. Salahlah. Jawab di hati, tak usah di mulut. Mauan mana kita? Makan beras enak atau beras yang tak enak tu? Di hati, jangan di mulut. Tak ada. Dah 3, 4, 5, 6, 10, 20 tahun awak makan beras tak enak ni.
berusahalah supaya dapat makan beras yang enak. Lantas kita bilang, kalau awak berusaha makan beras yang enak tu macam tak rela awak dengan pemberian Allah. Oh salah, bukan itu. Bukan itu. Kalau memang adanya ini, jangan dongkol. Ya nikmatilah. Tapi kalau memang Allah berikan pula, dan nampak jalan usaha bisa, nikmatilah yang enak tadi. Tapi di sebagian masyarakat kita salah. Ini ajalah udah kesudahan kita asal kemari naik kereta yang suara macam bot. Berhenti dia. Mulai lagi. Padahal bisa yang lebih enak. Kawan ni bisa sebetulnya, tapi tak mau. Karena kata dia, dah ini aja dah bagus. Apa bagus? Sedang ngaji awak ribut. Coba. Karena salah pada konsep rela. Tapi kalau memang benda itu masih bisa pula dipakai, pakai dengan catatan jamaah. Jangan menyusahkan kita. Ini harap-harap dipahamkan. Karena banyak kali yang salah-salah faham di sini. Memang ini agak sulit sikit. Sulitnya nanti mudah kita mengikuti hawa nafsu. Mudah itu. Jadi yang terpenting di sini rela ini adalah, kalau ngaji kita yang lalu-lalu itu, qanaah. Ridho. Ridho itu rela, qanaah apa yang ada cukupkan. Kalau memang bisa lebih, lebih. Selama tak merugikan kita di akhirat. Jamaah. Ini harap difahamkan dengan baik-baik jamaah supaya jangan salah. InsyaAllah dalam hari Ahad depan kita bincang nasihat yang 5, bab yang 55. Ya, bab yang 55. Di antaranya nanti hadis Nabi, siapa yang menyepelekan 5, maka dia rugi 5. Dia sepelekan 5, maka nanti dia rugi 5. Apa itu? InsyaAllah kita bincanglah nanti pada hari Ahad depan. Hari ini sampai sini dulu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.